也くんだよね。すごい。初めての水族館が和也くんとでよかった。ありがとう。またね、和也くん。Hai, para penikmat alur cerita dari Sabang sampai Merauke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film anime yang berjudul Kanojo Okarishimasu, yang dalam bahasa Indonesia berarti pacaran talan. Film anime yang dirilis pada musim summer tahun 2020 ini bergenre komedi dan romance, serta mendapatkan rating 7,33 dari sebuah versi My Analyst. Kanojo Okarishimasu ini berjumlah 12 episode. Bercerita tentang karakter utama yang bernama Kinoshita Kazuya yang baru saja putus dengan pacarnya dan dirinya menjadi sangat depresi. Yang setelah itu, Kazuya menemukan aplikasi di telepon seluler tentang pacaran talan. Kazuya yang depresi mencoba memesan untuk mengobati rasa sakit di hatinya. Kazuya mulai kencan dengan gadis yang dia pesan pada aplikasi pacaran talan yang bernama Mizuharu Yuzuru. Hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu intro dulu ya. Cerita berfokus pada tokoh utama yang bernama Kinoshita Kazuya. Kazuya merupakan seorang mahasiswa pada umumnya. Kazuya memiliki seorang pacar cantik bernama Mami. Namun secara mendadak tiba-tiba Mami mengajak Kazuya untuk putus. Kejadian itulah yang membuat Kazuya sangat depresi dengan keputusan sepihak yang dilontarkan oleh Mami. Karena Kazuya adalah cowok yang sulit sekali mendapatkan pacar, Kazuya mengambil tisu dan melakukan aktivitas penyabunan untuk menghilangkan depresinya. Usai menyabun, Kazuya menemukan sebuah aplikasi di Play Store, yang mana aplikasi berisi gadis cantik yang bisa kita pacari. Tapi semua gadis di sini nggak gratis. Kalau di Indonesia 600.000 per jam full service, tapi di Jepang 5.000 yen per jam atau 700.000 rupiah per jam hanya kencan biasa. Untuk menghibur dirinya, Kazuya pun mencoba menyewa pacar yang bernama Mizuharu Yuzuru. Keesokan harinya, Kazuya ketemu dengan pacar sewaan yang dipesannya. Saat sedang menunggu, Kazuya beranggapan bahwa gadis yang akan ia temui adalah gadis yang jelek. Tapi ternyata yang datang adalah gadis yang cantik. Kazuya kaget dan malu saat disapa gadis itu. Kazuya-kun, da yo ne. Mereka pun mulai berkencan seperti pasangan pada umumnya dan berjalan sangat mulus. Ada aturan di mana saat kencan dilarang membawa ke tempat sepi, hotel ataupun rumah. Chizuru yang profesional melakukan pekerjaannya sebagai pacar talan, melakukannya seperti pacar sungguhan, yang membuat Kazuya merasa sangat puas. Arigatou. Mata ne, Kazuya-kun. Saat pulang, Kazuya diminta memberikan rating pada gadis itu. Sebelum memberikan rating, Kazuya mengecek identitas gadis itu dan mengetahui kalau semua yang tadi dia lakukan pada Kazuya hanya sebatas acting. Kazuya yang terlalu baper menjadi sangat kecewa dan kesal sehingga memberikan Chizuru rating yang buruk. Kazuya memutuskan untuk menyewa Chizuru kembali dengan tujuan untuk membalaskan dendam. Keesokan harinya, Kazuya berkencan lagi dengan Chizuru. Saat sedang kencan di tengah keramaian, Kazuya mengungkapkan kekesalannya dengan kata-kata yang kasar pada Chizuru. Chizuru pun menarik Kazuya dan membawanya ke tempat sepi. Chizuru pun memarahi Kazuya karena memberikan rating yang sangat buruk kepadanya dan menjelaskan bahwa dirinya harus berbuat baik pada semua klien, yang membuat Kazuya mengetahui sifat asli dari Chizuru. Beberapa lama saat Kazuya diomelin Chizuru, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan mendapatkan kabar kalau neneknya jatuh pingsan dan sekarang masuk rumah sakit. Kazuya pun bergegas menuju rumah sakit dan mengabaikan Chizuru yang masih ada di situ. Karena durasi kencannya belum selesai, Chizuru pun mengikuti Kazuya.
Setelah sampai rumah sakit, Kazuya langsung menengok neneknya, yang ternyata neneknya hanya sakit biasa. Neneknya yang menyadari Chizuru berada di situ, menanyakan pada Kazuya siapa gadis yang berada di situ. Dengan spontan, Kazuya menjawab kalau gadis itu adalah pacarnya. Chizuru pun memperkenalkan dirinya. はじめまして、水原千鶴と言います。 Di situ, nenek dan orang tua Kazuya kaget dan merasa senang. Karena akhirnya Kazuya memiliki pacar. Karena mereka tahu kalau Kazuya adalah lelaki yang susah sekali dekat dengan wanita. Dan beranggapan bahwa Kazuya tidak akan pernah mendapatkan pacar. Nenek Kazuya yang merasa senang akhirnya memanggil temannya yang dirawat di situ untuk mengenalkan pacar cucunya. Nenek Kazuya yang sering bolak-balik masuk rumah sakit membuatnya memiliki banyak teman di rumah sakit itu. Chizuru memutuskan untuk kabur karena ternyata nenek Chizuru yang juga dirawat di rumah sakit itu. Kazuya dan Chizuru mencoba untuk bersembunyi, namun pada akhirnya ketahuan juga oleh nenek mereka. Ternyata dugaan Chizuru benar bahwa teman dari nenek Kazuya adalah neneknya. Nenek Kazuya yang mengetahui pacar Kazuya adalah cucu dari temannya pun menyetujuinya. Begitu juga dengan nenek Chizuru. Hubungan mereka pun direstui oleh keduanya, yang mana sebenarnya hubungan Chizuru dan Kazuya hanya sebatas pacaran talan. Beberapa jam kemudian, Kazuya dan Chizuru berpamitan pulang. Sebelum pulang, Chizuru memutuskan untuk tidak menerima pesanan dari Kazuya, kecuali saat tertentu jika ingin bertemu dengan neneknya. Karena Chizuru juga merasa bertanggung jawab dengan hal itu. Chizuru juga meminta agar berpura-pura putus dan diiyakan oleh Kazuya, karena dia tidak mau terlalu lama membohongi neneknya. Keesokan harinya saat berada di kampus, Kazuya bertemu kembali dengan Chizuru. Dengan dandan yang berbeda, ternyata Chizuru adalah mahasiswi di kampus itu juga. Di hadapan temannya, Kazuya berusaha beranggapan kalau dia tidak mengenalnya. Saat di lorong kampus, tiba-tiba Chizuru menarik Kazuya ke perpustakaan. Chizuru menyuruh Kazuya untuk berpura-pura tidak mengenalnya dan merahasiakan pekerjaan sebagai pacaran talan. Kazuya hanya bisa mengiyakan. Pada suatu hari, saat Kazuya keluar dari kamar kos dan melihat Chizuru yang keluar dari kamar kos di sebelahnya, ternyata mereka berdua memiliki kamar kos yang bersebelahan. Kazuya dan Chizuru kaget dengan hal itu. Kazuya berusaha menyapa Chizuru namun diabaikan olehnya. Suatu hari nenek Kazuya akan berkunjung ke kos Kazuya dan meminta Kazuya membawa Chizuru juga ke situ. Awalnya Chizuru menolak, namun tanpa disadari Kazuya, ternyata Chizuru datang ke kamar kosnya dan menemui nenek Kazuya. Hal itu dilakukan Chizuru karena tidak ingin melihat nenek Kazuya sedih. Saat neneknya sudah pulang, tentunya Kazuya membayar Chizuru sesuai tarif. Setiap hari Rabu, Kazuya mengunjungi neneknya bersama dengan Chizuru, karena cinta nenek Kazuya kepada Chizuru yang begitu besar. Saat mereka berdua pulang, Kazuya dan Chizuru berpapasan dengan dua sahabat Kazuya. Mereka bernama Kibe dan Kurebayashi. Kazuya mengenalkan Chizuru sebagai pacarnya. Kibe dan Kurebayashi yang mengetahui Kazuya memiliki pacar yang sangat cantik merasa iri. Kazuya melakukan ini karena jika Kazuya menceritakan hal yang sebenarnya akan merepotkan. Karena dua sahabat itu sangat dekat dengan neneknya, yang pasti akan menceritakan hal itu pada neneknya. Lalu Kibe dan Kurebayashi mengajak Kazuya dan Chizuru ke tempat tongkrongan mereka, yang dimana teman-temannya lainnya sudah menunggu di sana. Saat sampai di tongkrongan, Kazuya terkejut di mana ada Mami mantan pacarnya yang berada di situ. Kazu-kun. Kazuya sebenarnya masih memiliki perasaan dengan Mami. Mami sebagai mantan pacarnya mencaci dan menjelek-jelekan Kazuya. Chizuru yang panas mendengar hal itu membela Kazuya, namun malah Kazuya menerima cacian itu dengan lapang dada. Karena Kazuya yang malah menerima cacian itu walaupun sudah dibela oleh Chizuru, membuat Chizuru ngambek dan pulang duluan. Setelah usai acara mereka, Kazuya pulang, namun dicegat oleh Mami. Di sini Mami mengajak balikan dengan Kazuya. Kazuya memutuskan untuk menolaknya dan memilih berpacaran dengan Chizuru, yang sebenarnya hanya pacaran talan.
Mami menjadi sangat penasaran dengan hubungan Kazuya dan Chizuru. Karena Mami yang mengetahui sikap asli Kazuya yang cukup tidak mungkin mendapatkan cewek bening seperti Chizuru. Malamnya, Kazuya meminta maaf kepada Chizuru dan diceramahi oleh Chizuru agar segera balik ke dengan Mami. Beberapa hari kemudian, teman-teman satu geng Kazuya mengajak Kazuya untuk berlibur ke pantai. Kazuya pun ikut dan berniat untuk balian lagi dengan mantan pacarnya Mami. Saat itu juga ternyata Chizuru juga sedang berlibur di pantai dengan teman-temannya. Chizuru dan Kazuya pun bertemu dan diajak ikut kumpul oleh teman-teman Kazuya. Kazuya yang malu memutuskan untuk berenang saja. Di sana ada Mami yang memanggil Kazuya untuk mencarikan perhiasan yang hilang. Setelah itu, Kazuya dan Mami balik lagi ke tongkrongan teman-temannya yang masih ada di situ. Saat itu juga, Kazuya mengumumkan kalau dirinya akan putus dengan Chizuru. Sahabat Kazuya yang bernama Keibe tidak terima dengan ucapan Kazuya, lalu memukul Kazuya dan terjadilah perkelahian di sana. Karena Keibe menganggap Kazuya lelaki brengsek yang memutuskan hubungan dengan Chizuru yang begitu cakep. Chizuru kembali ke penginapan karena merasa tugasnya sudah selesai dan membiarkan Kazuya yang menyelesaikannya. Keibe bertemu dengan Chizuru karena Keibe sangat mendukung hubungan Kazuya dengan Chizuru meminta agar berbaikan. Keibe juga membelikan 2 buah tiket kapal pesiar untuk membantu Chizuru berbaikan dengan Kazuya. Chizuru yang sebenarnya hanya berstatus sebagai pacar Talon saja merasa tidak enak dengan bantuan Keibe. Akhirnya Chizuru pun menerimanya. Ternyata Kazuya sudah berada di situ dan mendengar semua ucapan Keibe dan Chizuru, dan akhirnya mereka berbaikan. Kazuya dan Chizuru menuju ke kapal pesiar menggunakan tiket yang diberikan Keibe. Tiba-tiba Kazuya mendapatkan telepon dari Babi dan menyuruhnya untuk menemuinya segera di kolam renang. Chizuru yang tidak enak badan dan masih berdiri di pojok kapal pesiar pingsan dan terjatuh ke laut. Kazuya yang mengetahui itu dengan spontan melompat ke laut untuk menyelamatkan Chizuru. Kazuya berhasil membawa Chizuru ke sebuah pulau. Kazuya pingsan karena kelelahan yang membuat Chizuru dengan terpaksa memberikan nafas buatan kepada Kazuya. Kazuya berhasil sadar. Mereka ditemukan oleh tim SET dan berhasil dibawa pulang. Suatu hari, keluarga Kazuya melaksanakan rekreasi sekeluarga dan mengajak Chizuru untuk ikut. Nenek Kazuya sengaja memesan kamar agar Kazuya dan Chizuru sekamar. Kazuya dan Chizuru yang sering bertemu membuat mereka semakin akrab. Sampai pada suatu saat Kazuya bertemu dengan sahabatnya yang bernama Kuribaishi. Kuribaishi mengajak Kazuya untuk double date. Kuribaishi memberitahukan Kazuya kalau dirinya sudah memiliki pacar. Kazuya merasa tidak percaya karena Kuribaishi statusnya sama dengan dirinya, yaitu sebagai jones akut. Kazuya pun menyetujui ajakan dari temannya itu. Saat pulang, Kazuya tidak sengaja menabrak seorang gadis. Gadis itu langsung berlari menjauh dari situ. Hari janjian dengan sahabatnya pun tiba. Kazuya akan berdouble date dengan Kuribaishi. Kuribaishi mengenalkan pacarnya yang bernama Ruka. Kazuya kaget karena pacar Kuribaishi adalah gadis yang waktu itu ia tabrak. Mereka pun mulai berkencan dengan sangat mulus. Suatu ketika, Ruka mengetahui identitas asli dari Chizuru, yang merupakan seorang pacar Talon. Namun Chizuru menyangkalnya. Ruka yang tidak percaya memberikan sebuah bukti
Jika Kazuya dan Chizuru berciuman berarti pacaran, jika tidak bisa berarti yang ditebaknya adalah benar. Chizuru dan Kazuya pun membuktikannya, namun Ruka masih tidak mempercayainya. Usai kencan mereka pulang masing-masing, namun Kazuya mengikuti Ruka untuk memohon agar tidak membongkar rahasianya Kazuya kepada Kuribayashi. Di saat memohon, tiba-tiba Ruka terjatuh di tangga. Kazuya dengan spontan menolong Ruka. Ruka pun membongkar identitasnya, yang juga sebagai pacaran Talang. Sebelumnya Kazuya memberitahukan informasi ini kepada Chizuru. Beberapa hari kemudian, Kazuya dikejutkan dengan Ruka yang datang ke kampusnya untuk menemuinya. Kazuya yang melihat adanya Kuribayashi menarik Ruka untuk bersembunyi. Saat bersembunyi itu, Ruka membuka smartphone-nya dan menggunakan aplikasi pengukur detak jantung yang dimana dia saat bersama Kazuya merasa sangat berdebar-debar. Lama bersembunyi, akhirnya Kazuya dan Ruka ketahuan oleh Kuribayashi. Kuribayashi yang mengetahui itu merasa sakit hati, ditambah Ruka yang mengaku kalau dirinya adalah pacar rentalan yang dipesan Kuribayashi di depan Kazuya. Kuribayashi pun pergi dengan perasaan sedih. Kazuya mencoba mengejar Kuribayashi namun gagal. Keesokan harinya, Ruka datang ke kos Kazuya dan mengungkapkan perasaan suka kepada Kazuya. Ruka berjanji jika mau berpacaran dengannya, dia akan menutupi rahasia Kazuya. Kazuya bingung dan tidak menerimanya secara langsung karena dia tidak begitu mengenal Ruka. Ruka terus memaksa dan Kazuya memberitahu kalau dirinya tidak mungkin memacari orang yang disuka temannya sendiri. Karena Ruka terus memohon dengan sangat tulus dan diberi saran oleh Chizuru untuk sementara berpacaran dengan Ruka, akhirnya Kazuya menerima perasaan Ruka. Semenjak hari itu, Kazuya dan Ruka berpacaran. Ruka sering mengirim chat pada Kazuya dan selalu mengajak kencan Kazuya. Namun pada suatu saat, Kazuya tidak sengaja melihat Chizuru yang sedang berjalan dengan seorang cowok yang cukup tampan. Kazuya yang kepo pun mengikuti mereka berdua, karena mengira cowok itu adalah pacar Chizuru. Lama membututinya, tiba-tiba Kazuya terpeleset, yang akhirnya ketahuan oleh Chizuru. Karena sudah terlanjur ketahuan, akhirnya Kazuya menanyakan hubungan mereka. Chizuru pun menjelaskan bahwa cowok itu adalah temannya yang seorang aktor dan dirinya adalah artis pemula. Kazuya kaget karena ternyata Chizuru seorang artis. Karena sudah beranggapan buruk, akhirnya Kazuya meminta maaf dan dimaafkan oleh Chizuru. Hal ini menjelaskan kenapa Chizuru bekerja sebagai pacar rentawan, karena biaya untuk sekolah artis yang terbilang cukup mahal. Mereka berdua pun menonton salju yang turun bersama karena saat itu malam Natal. Beberapa hari kemudian, keluarga Kazuya akan berkunjung ke kuil dan mengajak Chizuru untuk ikut. Sampai di sana, ternyata Ruka juga ikut di sana. Di hadapan keluarga Kazuya, Ruka menyatakan bahwa dirinya adalah pacar Kazuya. Namun nenek Kazuya hanya menganggap Ruka adalah teman dari Chizuru, yang membuat Ruka sadar posisi Chizuru yang begitu penting bagi keluarga Kazuya. 息を切らしているではないか。逆に大丈夫か。 Namun dirinya tidak mengira untuk menjadi pacar Kazuya. Dompet Kazuya yang semakin menipis karena sering mencoba Chizuru pun akhirnya memutuskan untuk bekerja part-time di sebuah karaoke. Yang tadi sengaja ternyata Ruka juga bekerja di situ. Saat sedang bekerja, teman-temannya datang berkunjung dan baru memberitahu Kazuya bahwa Kuribayashi sekarang jarang keluar rumah. Kazuya mengetahui kalau Kuribayashi sedang dilanda galau semenjak kejadian itu, berniat menggunakan gaji pertamanya untuk menyewa Chizuru agar menghibur Kuribayashi. Chizuru menerima permintaan Kazuya, yang akhirnya Chizuru dan Kuribayashi berkencan. Setelah itu, Kazuya memberitahukan pada Kuribayashi kalau dirinya tidak berpacaran dengan Chizuru, dan itu hanya sebatas pacaran rentangan saja.
Mendengar hal itu, akhirnya Kuribayashi dan Kazuya tertawa bersama dan kembali akrab. Mereka berdua berjanji untuk saling menjaga rahasia masing-masing. Suatu malam tiba-tiba Chizuru meminta Kazuya untuk mengobrol. Kazuya keluar dan mengobrol dengan Chizuru. Chizuru meminta bantuan pada Kazuya untuk mengeceni seorang gadis yang kurang percaya diri, yang baru saja bekerja sebagai pacar rantalan. Karena hanya sebatas latihan, jadi Kazuya tidak perlu membayarnya. Karena Chizuru yang sudah sering membantu Kazuya, akhirnya Kazuya pun mau membantu Chizuru. Keesokan harinya, setelah sekian lama menunggu, gadis yang ditunggu Kazuya akhirnya pun muncul. Gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sumi. Anjir, imut banget. Sumi merupakan mahasiswi tahun pertama sekaligus junior dari Chizuru. Sumi memiliki alasan mengambil pekerjaan sebagai pacar rantalan adalah karena untuk melatih dirinya yang pemalu dan kurang percaya diri. でもやっぱり目がいい子なんだろうな。 Saat sedang bekerja dengan Sumi, Kazuya bertemu dengan Mami yang membuat Mami semakin penasaran dengan hubungan Kazuya dengan Chizuru. カズくんって本当はモテる男の子だったんだ。 Setelah beberapa lama berkejar, akhirnya Sumi sudah sedikit berkembang. Sumi sudah mulai percaya diri. Mereka pun pulang. Sebelum pulang, Sumi mengucapkan terima kasih pada Kazuya. Sampainya di kelas, Chizuru mengajak ngobrol Kazuya dan berterima kasih kepadanya. Chizuru juga mengatakan bahwa dirinya akan berhenti menjadi pacar rantalan dan berfokus pada karirnya menjadi artis. Kazuya kaget mendengarnya, namun dia tetap berusaha seperti biasa karena dia tidak ingin menghalangi mimpi Chizuru. Sekian berpindah pada Mami yang masih penasaran tentang hubungan Kazuya dan Chizuru. Mami membuka ponselnya dan tanpa sengaja menemukan info tentang pacar rantalan. Keesokan harinya, Chizuru bekerja dengan Mami. Chizuru tidak tahu kalau yang memesan dirinya adalah Mami. Mereka berdua berkencan dan mengunjungi tempat karaoke. Kazuya yang bekerja di situ melihat Mami yang sedang bersama dengan Chizuru pun menguping pembicaraan mereka berdua, yang mana Mami mengetahui kalau Chizuru seorang pacar rantalan. Kazuya pun panik. Beberapa saat, Mami dan Chizuru meninggalkan tempat itu. Kazuya yang melihat itu memutuskan untuk membuntuti mereka berdua. Saat membuntuti mereka, Kazuya menguping kembali pembicaraan mereka. Di situ, Chizuru menyandarkan pada Mami tentang perasaan Mami kepada Kazuya. きっと今でもまだあなたは和也さんの心の中。 Namun Mami enggan untuk menjawabnya, ngambek dan lalu pergi meninggalkan Chizuru. Kazuya mendengarkan pembelaan dari Chizuru pun mulai jatuh hati pada Chizuru. Malamnya, Kazuya berterima kasih kepada Chizuru karena selalu membantunya. Chizuru pun bertanya tentang siapa wanita yang benar-benar akan dipacarinya. Kazuya dengan spontan menjawab nama Chizuru. 君がいい。 Chizuru malah tidak mengerti apa yang diucapkan Kazuya. Kazuya pun mengalihkan pembicaraan dan masuk ke dalam kamar. Kazuya sangat malu dengan apa yang diucapkan barusan. Sementara Chizuru ternyata mengerti maksud yang diucapkan Kazuya dan menjadi bapa terhadap Kazuya. Di scan terakhir yang kira-kira Kazuya bakal berpacaran sungguhan dengan Chizuru ternyata enggak. Diperlihatkan Kazuya akan bekerja dengan Chizuru, entah sebagai pacar rantalan ataupun bukan. Cerita pun tamat. Pesan yang diambil dari video tadi adalah jangan terlalu baper dengan seseorang, dan juga uang kita mending ditabung buat menikah saja. Tapi kalau dapet cewek yang cakep, gas aja lah, siapa tahu beruntung seperti Kazuya yang bisa memberi cewek cakep.